Alam adalah media belajar yang baik. Dari alamlah kita bisa mengambil pengalaman. Woyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang cerah ini, saya akan mereview kembali perjalanan-perjalanan saya. Salah satunya adalah tentang perjalanan menuju puncak sejati Gunung Raung di tahun 2008 silam bersama teman-teman dari Pembalak. Pembalak atau illegal login itu istilah dari teman-teman yang dulu berkumpul di belakang Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, perjalanan ke Raung Sejati ini saya bersama 8 orang teman yang totalnya jadi 9 orang dengan saya. Yang sebetulnya kami itu beberapa kali mencoba jalan-jalan di gunung-gunung di Jawa Barat, di Jawa Tengah, hanya untuk berlatih navigasi, kemudian silaturahmi dan berolahraga. Jadi pengalaman-pengalaman itu adalah untuk mengasah kembali keterampilan-keterampilan kami yang sebetulnya kami datang dari berbagai latar belakang organisasi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Kita berkumpul di situ, kemudian merealisasikan sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Jadi saat kita punya ide, ngobrol-ngobrol di warung kopi, waktu itu kan di situ disebut juga warung kopi di belakang Pasfest tuh, atau pasar festival. Jadi ide-ide itu kemudian direalisasikan, dan di tahun 2008 itu adalah kami punya ide untuk mencoba Gunung Raung yang saat itu kami bersembilan itu sama sekali belum tahu bahwa di situ ternyata sudah ada jalur menuju ke puncak sejati Gunung Raung. Bagaimana ceritanya? Kita lanjut. Uy. Perjalanan ini bermula dari ide seseorang, tapi saya lupa idenya siapa tuh. Dan terkumpullah mungkin lebih dari 10 orang. Namun akhirnya jadi 9 orang. Nah, itu jauh-jauh hari kita mempersiapkan yang terutama data dan informasi tentang Gunung Raung itu sendiri. Karena tahun 2008 itu belum banyak informasi atau masih agak susah lah didapat dari internet. Kemudian saat itu juga masih belum banyak yang menggunakan Android, jadi kita kadang-kadang kesulitan juga untuk searching mengumpulkan data informasi. Nah, setelah data terkumpul, kami sepakat untuk sedikit merefresh kembali kebugaran tubuh kita dengan berolahraga. Kita sepakat untuk berolahraga masing-masing. Kita harus konsekuen dan konsisten bahwa pendakian ke Gunung Raung itu membutuhkan fisik yang harus prima lah, harus sehat, harus bugar. Selain skill, jadi kita sadar bahwa setelah menganalisa peta, di situ kita bisa analisa, kita bisa membayangkan jalurnya seperti apa, dan dari data-data yang kita kumpulkan itu juga
kemungkinan besar di sekitaran puncak atau di bebatuan itu butuh skill khusus, yaitu untuk skill pemanjatan atau skill rock climbing. Nah, dari situ juga kami juga mencoba berlatih untuk menghafal hal-hal yang sederhana, misalnya simpul, tali temali, penggunaan harness, penggunaan peralatan, atau sampai ke cara-cara rappelling dan sebagainya. Nah, terkumpullah fix 9 orang. Kami berangkat itu di bulan akhir Desember tahun 2008. Jadi kita bersembilan itu satu putri. Nah, kami berangkat dengan menggunakan kereta api dari stasiun Pasar Senen menuju Surabaya, lalu transit di Surabaya, lalu lanjut lagi ke Banyuwangi. Jadi singkat cerita, tibalah kami di Banyuwangi dan sangat kebetulan sekali saat itu tiba-tiba ada tukang ojek yang menawarkan mau ke tempat Pak Suto ya. Jadi Pak Suto itu saat ini udah almarhum. Pak Suto tinggal di Wonorejo, Dusun Wonorejo, Desa Kalibaru, Kecamatan Kalibaru. Oh, ya akhirnya kami sok tahu aja, termasuk saya. Oh iya iya iya, boleh boleh. Berapa ongkosnya? Oh sekian. Setelah nego-nego harga. Oh ini udah biasa mas, segini mas. Saya pikir kok ini udah biasa, oke lah. Kami tidak banyak diskusi, langsung aja menuju rumah Pak Suto, kediaman Pak Suto, diantar oleh tukang ojek, dan kami sebetulnya juga belum janjian dan belum pernah mengenal siapa Pak Suto. Nah, ceritanya ternyata di Pak Suto itu dulu menjadi base campnya pencinta alam dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi mapalanya adalah, pencinta alamnya adalah Pataga, yang dulu merintis dan membuka jalur Raung Sejati. Pucuk dicinta ulam tiba tuh di situ. Nah, kami menginaplah itu di tempat Pak Suto. Dan saat itu berkenalan. Jadi saat itu kediaman Pak Suto belum menjadi base camp, belum ramai menjadi base camp pendakian. Hanya saat itu ternyata Pataga sudah mulai memperkenalkan jalur tersebut, terutama saat itu ada kegiatan yang namanya TWKM. TWKM itu kegiatan kampus, kegiatan pencinta alam universitas, yang saat itu mungkin Jawa Timur menjadi panitianya. Lalu untuk kegiatan kenal medannya atau kegiatan gunung hutannya, mereka menggunakan Gunung Raung, khususnya jalur Puncak Sejati ini sebagai sarana TWKM tersebut. Jadi secara kebetulan yang pada dasarnya kami juga sudah mengupload akan melewati jalur itu gitu. Dan seperti biasa kalau kegiatan kami di Pembalak itu saat pendakian dengan turun itu berbeda. Jadi tidak dari satu jalur itu. Ya, rencana memang lewat Kalibaru lalu turun melintas ke Glenmore. Jadi waktu itu kami sudah dapat datanya bahwa dari Glenmore juga ada yang tembus menuju ke Puncak Sejati dan Selatan dan Sejati. Jadi kalau data yang kami dapat dari teman-teman di UGM, yaitu teman-teman dari organisasi Satu Bumi. Jadi kita
dapat datanya dari situ. Jadi kami memplanning atau merencanakan mendaki dari Wonorejo Kalibaru, rencananya turun melalui jalur Glenmore. Disambut oleh Pak Suto, ya, berkenalan. Itu untuk pertama kali kami tiba atau datang di Kalibaru untuk mendaki Gunung Raung. Dan dari 9 orang tersebut tidak ada satupun teman-teman yang pernah mendaki Raung sebelumnya. Nah, itu sepertinya tantangan atau akan menjadi pengalaman bagi kami bersembilan. Jadi terutama bagi saya pribadi ini adalah satu momen yang menjawab teka-teki bahwa dari jalur yang sudah kami plotting, yang sudah saya rencanakan, benar tidak atau bagaimana pengalamannya. Nah, itu bagi saya pribadi sangat terkesan lah, sangat akan menjadi pengalaman yang susah dilupakan. Nah, di rumah Pak Suto malam itu kami tiba dengan kereta, saya lupa nama keretanya, Sri Tanjung. Sri Tanjung kan datang di situ malam. Lalu kami setelah tiba di tempat Pak Suto, kami beristirahat. Jadi tidak ada aktivitas yang prepare dan sebagainya. Kami hanya berkenalan, kemudian makan malam, setelah itu istirahat. Nah, keesokan harinya kami baru mulai memprepare apa-apa saja yang perlengkapan yang kurang-kurang gitu. Walaupun sebenarnya setiap pendakian kami sudah prepare di kota atau di Jakarta, kami sudah persiapkan semuanya. Hanya untuk perbekalan, air dan lain-lain yang kurang-kurang kami persiapkan kembali di rumah Pak Suto di Wonorejo. Nah, saat itu 1 hari setelah kita selesai memprepare, jadi tanpa sengaja juga kami diberitahu bahwa ada objek wisata di dusun ini, namanya air terjun kembar, yaitu air terjun Tirto Kemanten kalau salah. Nah, kami sempatkan untuk jalan-jalan ke air terjun tersebut, menikmati ketenangan di dusun Wonorejo. Lalu siang harinya kami mulai packing dan siap-siap lah, cari-cari informasi lagi. Dan ternyata kami sebenarnya tidak direncanakan. Lalu saya tanya-tanya untuk fasilitas atau ada gak penduduk yang biasa membawa atau mencari rumput, mencari pakan ternak dari gunung ke bawah. Oh, ternyata banyak gitu. Dan ternyata banyak, dan saya usulkan untuk gimana kalau perlengkapan dan ransel-ransel kita bawa pakai ojek sampai ke sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin. Oh, bisa sampai Pasunaria katanya. Oh, bisa sampai Pasunaria. Akhirnya saat itu coba kami himpun 9 orang ini. Jadi kami menggunakan kami coba menggunakan ojek. 1-2 ransel diangkut oleh 1 ojek. Dan akhirnya bisa. Jadi mungkin disitulah cikal bakal kalau teman-teman sekarang ke Raung Sejati menggunakan ojek sampai Pak Sunaria. Itu awal pertama kali kami secara tidak sengaja menggunakan itu. Jadi dan bukan manusianya, hanya barangnya yang kami bawa sampai pos 1, pos Pak Sunaria.
Dan sebelum mulai berangkat, itu juga barang-barang kami packing dan kami timbang. Kebetulan di tempat Pak Suto kan ada penimbangan untuk hasil hasil kebun yang mau dijual. Di situ kita jahil aja supaya ada keadilan lah. Maksudnya keadilan dari berat yang kita bawa sama-sama beratnya dan tidak ada yang lebih ringan dan lebih berat. Jadi di rata-rata kira-kira sama perbekalan yang beban yang kita bawa. Jadi barang kita gunakan ojek, kita naikkan ke motor, kemudian manusianya, orang-orangnya jalan kaki menuju ke pos Pondok Pak Sunaria. Nah, saat itu ya udah kesepakatan kita dengan tukang ojek, penduduk setempat yang membawakan barang kami, udah barang-barang ditaruh aja nanti di mana. Kami kan belum tahu di mana barang-barang tersebut. Oh iya mas, biar nanti ada satu orang yang tunggu barang di sana, ada pondok namanya Pondokan Pak Sunaria nanti di sana. Nah, setuju, maka dibawa ke sana, kita berjalan kaki sambil hitung-hitung pemanasan lah, stretching, gitu. Tidak langsung membawa beban. Nah, sampai di Pondok Pak Sunaria, kami pun segera mengenakan ransel masing-masing dan tak lupa kita mengisi perbekalan air. Waktu itu ada di belakang Pondok Pak Sunaria. Jadi kita isi semua jerigen-jerigen kita atau wadah air yang sudah kita persiapkan. Setelah penuh, kita berdoa bersama, lalu tak lupa saling cek dan recheck, dan kemudian kita mulai pendakian hari pertama dengan mengenakan ransel masing-masing. Nah, berjalan saat itu kami bersembilan sama sekali belum ada yang tahu tentang jalur ini, dan sebenarnya buat kami diuntungkan saat itu karena ada jalur di situ. Jadi tidak seperti biasanya kami harus meraba-raba, tapi ini sudah ada jalan dan ya asik aja karena seperti tidak disangka tidak diduga yang kita prepare untuk persiapan membuka jalan, ini ternyata jalannya sudah ada. Jadi kami jalan beriringan, lalu kami tiba di salah satu tempat atau mungkin pos yang saat itu pos yang paling luas di situ, mungkin pos 2. Ada tulisannya pos 2 dan kami istirahat untuk makan siang di situ, lanjut lagi perjalanan kami. Dan memang beban yang kami bawa saat itu lumayan berat, lumayan banyak, karena selain perlengkapan perbekalan yang umum, kita juga harus ada tambahan ekstra perlengkapan SRT atau perlengkapan rock climbing. Dan juga air yang kami butuhkan itu kita bawa semua dengan perhitungan yang matang tentunya. Satu orang harus membawa berapa liter air sesuai perhitungan yang kami butuhkan. Nah, kami bermalam di pos 5. Saat itu tidak ada pendaki lain yang mendaki Gunung Raung. Ya seperti biasalah, layaknya teman-teman pendaki, kalau tidak bertemu dengan rombongan lain, sepertinya leluasa kita bercanda dan lain sebagainya, tidak merasa ada orang lain yang bakal terganggu gitu.
Ya apa ya, kalau bercandaan kami seperti gunung milik kita lah, kayak gitu. Jadi kita ketawa ketiwi, membuat perapian, ngopi dan segala macam. Lalu keesokan harinya seperti biasa kami packing, sarapan pagi, lalu lanjut pendakian sampai ke target berikutnya adalah camp 7. Saat itu kita tidak tahu ada beberapa camp yang bakal kami lewati, atau di jalur tersebut ada berapa camp sebetulnya kami tidak tahu. Namun kami bisa melakukan pendakian hingga ke camp 7. Camp 7 itu sudah mulai terlihat gigir-gigir bebatuan yang warna abu-abu dari sela-sela Cantigi. Wah, itu rasa senang kami sudah mulai terasa gitu. Semangat kami pun udah mulai tumbuh. Nah, selanjutnya kami menginap atau membuat camp di camp 7. Di camp 7 di antara Cantigi, kami mendirikan tenda di situ. Lalu kami sempatkan menganalisa dan mengatur strategi pendakian esok hari, karena pendakian esok hari kita tidak membawa beban, melainkan tenda-tenda yang kami bangun tetap tidak kami robohkan. Perlengkapan dan perbekalan kami simpan di situ, kami tinggal di situ. Kami hanya menggunakan perlengkapan seperti harness, kemudian membawa tali, kemudian membawa alat-alat pengaman lainnya, karabiner, webbing, dan lain-lain, jumar, dan lain-lain. Jadi saat itu kami mengandalkan, ada teman kami namanya Joe Item. Itu saya pribadi melihat dia punya skill untuk menjadi leader, atau untuk memasang pengaman pertama untuk mengamankan teman-teman yang di belakang berikutnya. Pukul 6 pagi kami sudah selesai sarapan dan memulai pendakian menuju ke Puncak Sejati. Lalu begitu kami tiba di batas vegetasi, semua takjub dan semua terheran-heran melihat bebatuan, dinding-dinding batu di raung tersebut yang jurang-jurangnya cukup terjal dan tajam. Bahkan di beberapa sisi itu tidak terlihat dasarnya. Mungkin teman-teman sekarang menyebutnya itu jembatan Sirotol Mustaqim. Nah, karena ketidaktahuan kami dan ketidakpahaman kami tentang jalur tersebut, maka kami coba untuk berjalan beriringan seperti layaknya pendakian di gunung es. Jadi kami lakukan moving together itu. Jadi dari tali ke tali itu terhubung ke harness kita masing-masing. Kita jalan beriringan, ada yang di depan, terus kemudian belakang. Lama-lama kok ini masih aman, kayaknya nggak perlu ini. Nah, akhirnya kami lepaslah tali pengaman antar kita itu. Jadi tali digulung, kemudian dibawa sampai di satu titik. Ada beberapa obstacle atau tingkat kesulitan yang harus dilalui. Tingkat kesulitan pertama itu kalau tidak salah kami harus traverse atau memanjat menyamping, karena itu ada crack yang lumayan besar, dan ternyata di situ kembali lagi untungnya sudah terpasang hanger-hanger dari teman-teman Pataga yang sebelumnya merintis jalur tersebut. Jadi kami hanya tinggal memasang karabiner sebagai pengaman, kemudian menambatkan tali-tali untuk mengamankan kami menyeberang
obstacle tersebut. Nah, di situ satu persatu, wah kalau melihat kanan dan kiri sepertinya uh, apa ya, nyut-nyutan gitulah. Melihat ke kanan merinding, apalagi ngelihat ke kiri, itu dalam benak saya ini kalau terjatuh di sini selesai lah. Dan kemungkinan kecil berharap untuk direscue oleh orang lain karena bebatuannya demikian mengerikan. Lalu kami tetap melanjutkan pendakian sampai ke puncak 17. Puncak 17 itu puncak ikon yang mungkin nama 17 konon dinamakan oleh teman-teman dari Pataga 17 Agustus. Sehingga puncak tersebut dinamakan puncak 17. Nah, dari situ kami harus mencapai puncaknya. Kemudian di atas puncak tersebut juga sudah tertancap pengaman-pengaman dari besi yang ditancapkan. Kemudian kita buat anchor di situ sebagai penambat tali. Kemudian satu persatu kami rappelling menuruni puncak 17. Nah, setelah turun dari puncak 17, tali kami tinggalkan di situ karena nanti pada saat turun atau pada saat kembali kami akan melalui jalan itu lagi dan kita akan melakukan jumar di situ. Lalu, nah kami memang membawa 2 roll tali. Jadi tali yang 1 roll kita tinggal di puncak 17 untuk nanti pulangnya kita jumar. 1 tali lagi kami bawa lanjut sampai ke puncak. Nah, satu persatu kami melewati, sudah aman. Akhirnya kami sampailah di puncak yang bergerigi, batu-batu besar lancip-lancip, dan konon puncakan-puncakan itu disebut puncak tusuk gigi. Puncak tusuk gigi. Nah, sempat saya salah puncak, jadi saya lebih dahulu ke puncak tusuk gigi. Lalu begitu salah puncak, ada yang saya yang teriak bahwa bukan ini, kita kesana lagi. Jadi untuk menghentikan teman-teman yang lain supaya tidak mengikuti saya karena saya juga sesat gitu. Dia dicari, sampailah kita ke puncak sejati Gunung Raung, dan di situ udah ada plakatnya puncak sejati PTG. Nah, barulah di situ kami bersyukur, kami berdoa dan selebrasi, mendokumentasi kegiatan dan mengucapkan selamat kepada satu teman perempuan kita, yaitu yang namanya Joan, karena dia satu-satunya peserta putri yang ikut dalam rombongan, dan saat itu juga dia kebetulan Nasrani. Jadi ya kita ucapkan selamat Natal lah di puncak Raung sejati. Kira-kira 1 jam kami di puncak sejati karena memang cuaca cerah dan saat itu waktu menunjukkan pukul 1. Jadi kami masih punya waktu sampai deadline kami adalah jam 3, tapi kami putuskan untuk sebelum jam 3 kami harus turun. Dan setelah semuanya selesai, selebrasi, berdoa, dan bersyukur, kami tiba di puncak dengan selamat, dengan ceria, riang gembira. Satu persatu kami mulai menuruni puncak sejati dan kembali lagi menuju camp di pos 7. Hari mulai gelap ketika kami satu persatu, saya terutama karena saya izin, saya sadar diri
kepada teman-teman bahwa saya tidak kuat dingin kalau di medan yang terbuka tanpa penghalang, karena memang di atas itu bebatuan sama sekali tidak ada vegetasinya. Jadi saya mendahului teman-teman untuk secepatnya tiba di pos 7. Jadi sebetulnya tidak sampai pos 7 pun saya sudah berhenti di puncak bendera untuk menunggu teman-teman lain memastikan bahwa semuanya bisa turun dengan selamat. Jadi memang kami berusaha untuk jangan sampai gelap, kami harus tiba di pos 7. Karena kalau sampai gelap di dinding raung atau di atas, di puncak, di bebatuan tersebut, itu kami berpikir bahwa tingkat kesulitannya akan bertambah, terutama di daerah-daerah obstacle yang kami harus jumaring, kemudian mengclean alat. Kemudian di beberapa tempat ada 3 obstacle yang atau tingkat tempat sulit yang harus kami lalui. Itu menjadi perhitungan yang sangat matang dan butuh kehati-hatian untuk melaluinya. Dan alhamdulillah pukul 6 kami semua sudah tiba di pos 7 dan mulai prepare untuk masak makan malam. Nah, setelah makan malam, karena memang suhu yang cukup dingin, kami memutuskan untuk tidak berlama-lama atau tidak bercengkrama lagi di tenda untuk untuk menjaga fisik, karena besok kami harus melanjutkan pendakian turun melalui jalur Glenmore. Lalu sekitar pukul 9 malam kami sudah tidak ada kegiatan dan masing-masing masuk ke dalam tenda dan kami istirahat untuk memulihkan tenaga persiapan untuk esok hari. Nah, pagi hari pun kami secepatnya bangun karena memang istirahat kami cukup dari sore. Kami berbagi tugas, siapa yang harus masak, siapa yang harus bongkar tenda, sehingga kerjasama tim tetap tercipta. Lalu menghemat waktu, saat semua sudah terpacking, masuk ke dalam ransel masing-masing, hanya tinggal prepare makan sarapan pagi, dan setelah sarapan kita packing dan lanjut turun menuju ke arah Glenmore. Jadi kita tidak kembali lagi ke Wonorejo atau ke Kalibaru. Nah, disitulah kami menerabas turun sesuai dengan jalur yang sudah kami rencanakan di atas peta, dan kami plotting, kami cek dengan GPS yang kami bawa. Terus dengan berharap bahwa sore itu kami akan tiba di satu sungai, di satu mata air. Nah, saat perjalanan turun itu kalau tidak salah jam 2 siang, stok perbekalan air kita mulai menipis, mulai habis. Hanya tinggal 1 botol air mineral yang botol besar itu punyanya Rudi. Dan di situ kita sangat hemat-hemat sekali, itu kita batasin untuk jatah air minum setiap orang sekian gitu. Jadi kita hemat-hemat sekali itu air minum, khawatir nanti kita tidak sampai ke titik air yang kita tuju. Nah, betul, siang hari pun kami tidak masak untuk makan siang. Jadi kami hanya makan perbekalan yang instan. Saat itu kami makan yang biskuit atau roti-roti yang memang sudah kita persiapkan untuk perbekalan makan siang.
sampai menjelang maghrib kami belum, mungkin bahasanya bukan maghrib ya, menjelang senja kami belum sampai ke titik atau ke lokasi air yang kita plotting di peta. Suasana mulai tidak asik gitu, sudah mulai tegang karena kebayang kalau nanti malam, kalau camp nanti malam tidak ada air, otomatis satu kami kehausan, yang kedua yang pasti tidak bisa masak-masak atau mengolah perbekalan. Namun alhamdulillah kami bersyukur lagi saat itu Joe Item berada paling depan dan dia melihat ada genangan walaupun samar-samar mulai gelap karena senja mulai menghilang. Sampai ke tempat posisi Joe lagi tersangkut, bukan tersangkut, mungkin dia peluk itu pohon dan itu airnya. Wah, alhamdulillah akhirnya kita sampai ke tempat air itu, satu persatu lah kita mulai turun loncat sampai ke dasar sungai, ke dasar aliran air itu. Ketemulah kita satu aliran yang lumayan banyak airnya dan mengalir saat itu walaupun tidak terlalu deras, dan wah kami senang saat itu. Dan kemudian kami minum langsung tanpa gelas, tanpa ciduk, kami kokop seperti hewan lah kayak gitu. Dan di situ saking senangnya, akhirnya melepas dahaga semua terbayarkan. Barulah kita mulai prepare membuat shelter untuk kita menginap. Dan di posisi itu kami tidak bisa mendirikan tenda. Kami membuat flysheet, akhirnya kami namakan itu bivak darurat. Dan kami bermalam di situ, akhirnya kami bersyukur dan segala macam. Nah, lalu ya keesokan harinya kami masih lanjut dan melalui beberapa obstacle atau beberapa rintangan-rintangan. Salah satunya adalah air terjun yang cukup tinggi dan tidak terlihat terlihat dasarnya, namun begitu kami lemparkan tali, dan tali pun tidak terlihat dasarnya, tidak terlihat ujungnya. Dan di situ kami atur strategi, jadi kita buat anchor, 3 anchor, bahkan kita pakai 1 kayu untuk kita jadikan penambat. Dan kami turun satu persatu. Opik saat itu yang menjadi mungkin jadi tumbalnya duluan lah. Bukan tumbal. Dia leadernya duluan untuk rappelling tanpa ransel, dan akhirnya dia bisa nyampe dasar. Walaupun setelah kita teriak-teriak, dia tidak nyaut. Begitu dia lari ke depan, baru terlihat dari atas, aman. Nah, disitulah kami coba turunkan ransel satu persatu. Dan ada beberapa juga teman yang menggunakan ranselnya saat rappelling. Dan balik lagi, untungnya ada Joe Item sebagai orang terakhir yang rappelling dengan menggunakan simpul lepas. Dan saat itu saya tidak kebayang simpul lepas itu seperti apa. Jadi itu salah satu simpul yang nanti dibuat ada satu tali untuk menarik dari bawah supaya itunya simpulnya lepas. Setelah Joe Item turun, dan itu rappelling dengan simpul lepas dibutuhkan satu teknik dan keberanian serta mental yang sangat baik. Tidak boleh gugup, tidak boleh panik. Kalau panik selesailah, mungkin nyawa Joe Item jadi taruhannya. Dan alhamdulillah kami semua selamat sampai di dasar sungai. Nah, kemudian setelah ditarik simpul lepasnya dan terlepaslah tali tersebut, kita gulung, kemudian kita jalan menyusuri sungai, dan sampailah akhirnya kita bisa keluar dari sungai tersebut karena ada jalan setapak yang melintasi sungai. Lalu kita ambil ke kiri, lama-lama jalan tersebut lebar, sampailah kami ke sebuah pemukiman yang di dalam peta namanya Coklak, tertulis Coklak. Dan disitulah pemukiman Coklak. Jadi mungkin tidak bisa disebut dusun karena dusunnya itu ternyata masuk ke dusun Panggung Rejo. Coklak itu adalah pemukiman
penduduk yang bekerja di perhutani sebagai penyadap getah pinus, dan mereka menetap di situ tahun demi tahun dan akhirnya sampai sekarang mereka menetap di Coklak. Nah, itulah akhir dari pendakian kami dari Kalibaru lintas ke Glenmore, dan alhamdulillah berhasil dengan selamat. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau direview dari 9 orang termasuk saya itu secara garis besar tidak akan terlupakan. Itulah cerita kami, cerita saya mereview kembali perjalanan kami ke Gunung Raung, dan itulah foto-foto atau dokumentasi-dokumentasi yang saya gambarkan. Walaupun sebetulnya ada dokumentasi videonya sempat di-upload di YouTube, namun di take down karena ada satu hal. Demikian, terima kasih. Itulah review saya, perjalanan saya. Semoga berkenan dan tentunya semoga saya tetap bisa menceritakan pengalaman-pengalaman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Woyo.